Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel cerita Perintah Kaisar Naga yang populer dan keren ini. Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, kami mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di saluran ini ya. Terima kasih. Harap diingat bahwa novel Perintah Kaisar Naga termasuk dalam kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab setiap harinya akan disesuaikan dengan update dari penulis Perintah Kaisar Naga. Bab 3281. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengutuk. Emosi membutuhkan pemahaman tentang asal mula waktu. Mempelajari jari abadi ini dengan sia-sia tanpa memahami asal mula waktu adalah sia-sia. Tiba-tiba Chen Ping merasa seperti sedang ditipu. Melihat Chen Ping seperti itu, Taizu dari keluarga Ji tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya diri dan merasa tidak dapat memahami asal-usul waktu? Saya percaya diri sekarang, tapi jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku sebelumnya, aku merasa kamu menipuku." Chen Ping tahu bahwa Taizu dari keluarga Ji pasti melakukan ini dengan sengaja. Jari abadi ini adalah keterampilan rahasiaku. Apakah menurutmu aku ingin mengajarkannya kepada orang lain dengan santai? Setelah berbicara, Taizu dari keluarga Ji mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Chen Ping dan nafas emas mengalir ke lautan Chen Ping, kesadaran. Saya melihat ledakan di lautan kesadaran Chen Ping dan ada keterampilan ekstra dalam sekejap. Aku tidak menyangka masih ada orang yang terkurung di lautan kesadaranmu. Setelah memberikan jari abadi kepada Chen Ping, Taizu dari keluarga Ji berkata kepada Chen Ping, "Itu adalah seorang kultivator iblis. Tubuhnya dibunuh oleh saya dan jiwanya dipenjarakan di lautan kesadaran saya," jelas Chen Ping. "Sekarang aku telah mengajarimu jari abadi. Adapun kapan kamu bisa menggunakannya, itu tergantung kapan kamu bisa memahami asal mula waktu." "Kemana kamu berencana pergi setelah meninggalkan keluarga Ji?" tanya Taizu dari keluarga Ji. "Pergi ke Gunung Iblis Selatan," kata Chen Ping jujur. "Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak penggarap setan di tempat itu. Dikatakan juga bahwa Gunung Tianmo juga merupakan medan perang selama perang antara dewa dan iblis. Itu juga merupakan medan perang paling kejam di mana sebagian besar makhluk abadi mati. Ada legenda di kaki Gunung Iblis pada hari itu bahwa iblis besar dari dunia iblis kuno telah ditekan di bawah. Namun selama pertempuran antara dewa dan iblis, sisa jiwa iblis besar dilepaskan, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Sejak saat itu, puncak gunung itu diubah namanya menjadi Gunung Tianmo. Sangat banyak penggarap setan beristirahat dan memulihkan diri di Gunung Tianmo, dan itu menjadi tempat dengan penggarap setan paling banyak di dunia para dewa dan manusia." Taizu dari keluarga Ji mengikuti Chen Ping dan berkata, "Apakah masih ada hal seperti itu?" Chen Ping sedikit terkejut. Tampaknya iblis besar yang ditekan di bawah gunung ajaib hari itu jauh lebih kuat daripada iblis angin. Gumpalan sisa jiwa membunuh begitu banyak makhluk abadi. Jika ini adalah tubuh aslinya, itu akan menjadi hebat. Pegunungan iblis itu berbahaya, tetapi mereka juga disertai dengan peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Jaga dirimu. Setelah Taizu dari keluarga Ji selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur memudar dan akhirnya dia menghilang. Chen Ping tidak merasa terkejut. Taizu dari keluarga Ji tidak bisa meninggalkan tanah leluhur, tapi bukan berarti jiwanya tidak bisa pergi juga. Jika benar, karena Taizu dari keluarga Ji tidak dapat meninggalkan tanah leluhur setengah langkah, mustahil bagi Taizu dari keluarga Ji untuk mengetahui begitu banyak hal dalam keluarga Ji. Setelah Taizu dari keluarga Ji yang tersisa pergi, Chen Ping memanggil Huo Feng dan Ji Yun untuk pergi diam-diam. Meninggalkan keluarga Ji, Ji Yun sejenak melihat kembali ke rumah besar keluarga Ji. Mungkin setelah pergi kali ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Tapi Ji Yun sendiri juga tahu bahwa jika dia tinggal di keluarga Ji, dia hanya akan menjadi enen-enen seumur hidupnya. Tuan muda yang pendiam. Tapi tidak seperti Chen Ping, dia bisa mengalami banyak pengalaman. Mungkin ketika Chen Ping benar-benar naik, dia juga bisa naik ke dunia abadi bersama-sama. Seperti kata pepatah, satu orang bisa mencapai pencerahan, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga. Saat dia berjalan keluar dari kota kuning dan biru, langit juga cerah. "Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya?" Ji Yun bertanya pada Chen Ping. Pamanmu berkata bahwa ada susunan teleportasi di kota Zhu Huang yang dapat mengarah ke wilayah selatan. "Ayo pergi ke kota Zhu Huang dulu," kata Chen Ping.
Tuan Chen, saya tidak kenal Zhu Huangcheng. Ji Yun tampak malu. Dia telah tinggal di wilayah utara dan Ji Yun bahkan tidak tahu di mana letak beberapa kota dan negara kekaisaran di wilayah tengah. Chen Ping melirik ke arah Hu Feng yang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, jangan lihat aku." Bab 3282 pria yang tidak akan pernah dilupakan. Ini memalukan. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Zhu Huangcheng. Jadi bagaimana mereka bisa duduk di susunan teleportasi? Tuan Chen, saya pikir pasti ada seseorang di kota Huanglan yang akan pergi ke kota Zhu Huang untuk membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan. Jika tidak, kita dapat menemukan seseorang untuk membawa kita ke sana, kata Ji Yun. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya diam-diam keluar dari kota Huanglan. Jika dia kembali, dia pasti akan memberitahu Jilian Jun, lalu dia akan diundang kembali untuk berhubungan seks dengan wanita keluarga Ji. Chen Ping tidak akan melakukannya. Tepat ketika mereka bertiga bingung, suara yang jelas dan nyaring terdengar. "Kamu ingin pergi ke kota Zhu Huang? Biarkan aku mencarikan seseorang untukmu." Melihat Ji Meiyan berjalan keluar dari belakang mereka dan berkata, "Kakak." Ji Yun sedikit terkejut saat melihat Ji Meiyan. Chen Ping juga tidak menyangka Ji Meiyan diam-diam mengikuti mereka keluar kota dan terkejut dan berkata, "Nona Ji, mengapa kamu mengikutiku? Aku tahu kamu akan pergi, tidak bisakah aku mengantarmu?" Tidak peduli apa yang kita miliki, tidak ada emosi. Tapi bagaimanapun juga, aku memberikannya kepadamu untuk pertama kalinya. Jadi kamu akan menjadi pria yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, ikut saja denganku. Ji Meiyan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengikuti Ji Meiyan kembali ke kota. Ji Meiyan membawa Chen Ping dan mereka bertiga ke halaman terpencil, lalu berjalan dan mengetuk pintu. Segera pintu terbuka dan seorang gadis seumuran dengan Ji Meiyan keluar. Saat melihat Ji Meiyan, gadis itu tampak sedikit terkejut. "Meiyan, kenapa kamu ada di sini?" kata gadis itu, lalu menatap Chen Ping dan mereka bertiga di belakang Ji Meiyan dengan waspada. "Jangan gugup, mereka bertiga adalah saudaraku," kata Ji Meiyan. Mendengar perkataan Ji Meiyan, gadis itu melonggarkan kewaspadaannya, menjauh dan berkata, "Silahkan masuk." Ji Meiyan mengajak Chen Ping dan yang lainnya memasuki halaman terpencil itu. Ketika mereka masuk, ada getaran di kehampaan dan kemudian segala sesuatu di depan Chen Ping dan yang lainnya berubah. Mereka melihat keluar ke halaman yang sangat terpencil dan bobrok. Setelah masuk, ternyata itu adalah sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah dengan bangunan dan paviliun yang sangat indah di dalamnya. Ji Meiyan bertingkah sangat tenang, sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya. Tapi Chen Ping dan tiga lainnya sedikit terkejut. Chen Ping tidak menyangka ada dunia lain yang tersembunyi di halaman biasa ini. Siapa yang bisa menciptakan dunia sekecil itu dan hidup di dalamnya? Mungkinkah pemilik di sini mengetahui asal-usul ruang dan bisa membuka ruang? Melihat ketiga Chen Ping dan yang lainnya, Ji Meiyan menjelaskan, "Ini adalah ruang yang telah terbuka. Anda tidak perlu gugup. Saudari, apakah ada ahli seperti itu di kota Huanglan yang bisa membuka ruang sendiri?" Ji Yun sangat emosional. "Aku akan menjelaskannya padamu nanti." Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia menyusul gadis itu tadi dan bertanya, "Qianan, apakah Paman Cai sudah pergi ke wilayah selatan baru-baru ini?" "Pergilah, dia seharusnya berangkat di dalam 2 hari berikutnya. Kali ini aku bersama ayahku." Cai Qianan mengangguk dan berkata, "3 temanku juga ingin pergi ke wilayah selatan, jadi aku khawatir itu tidak mungkin." Tidak apa-apa jika beberapa hari sebelumnya, tapi sekarang staf sudah diputuskan, aku khawatir tidak akan ada tempat. Cai Qianan tidak menunggu Ji Meiyan setelah selesai berbicara, dia berkata dengan ekspresi bermasalah, "Biarkan aku bertemu Paman Cai dulu," kata Ji Meiyan. Cai Qianan membawa beberapa orang ke aula dan kemudian pergi, mungkin untuk mencari ayahnya. Setelah Cai Qianan pergi, Ji Meiyan menjelaskan kepada Chen Ping dan yang lainnya, ruang ini tidak diciptakan oleh ahli manapun. Ia dibuat dengan senjata ajaib kuno. Dibutuhkan banyak batu spiritual untuk mempertahankan ruang ini, kata Ji Meiyan.